Smart FM. Segera kita ikuti bersama live perbincangan dalam Makassar Insight. Live interaktif hubungi telepon di 01448 SMS dan WhatsApp di 0811 46 10 11. Selamat mengikuti. Sobat listener, perkembangan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin baik di Indonesia membuat pemerintah Arab Saudi kembali membuka pintu bagi jamaah umrah asal Indonesia. Nah, pembukaan kembali umrah untuk jemaah Indonesia ini disampaikan pemerintah Arab Saudi kepada Kedutaan Arab Saudi di Jakarta melalui nota diplomatik. Nah, sobat listener, ini merupakan kabar baik ya untuk masyarakat Indonesia, khususnya warga sosial yang ingin melakukan ibadah umrah. Nah, seperti apa para pelaku usaha travel di daerah ini menyikapi dibukanya kembali ibadah umrah untuk tahun 2021 ini? Dan untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai kota umrah haji terbuka peluang bagi travel ya. Kita akan memperbincangkannya pagi hari ini bersama beberapa narasumber. Untuk pagi hari ini terima kasih untuk narasumber yang hadir di studio, dan juga kita terhubung secara virtual ya dengan Bapak Haji Ali Yafid, Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak, saya sehat selalu buat kawan-kawan semua di sana. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Kasih. Ya, kira tadi Pak Ali juga ikut bergabung ya pagi hari ini di studio. Ada Pak Adnan di sini soalnya juga Pak. Ya sudah biasa ketemu, sudah sering ketemu Pak Adnan. Baik, untuk pagi hari ini saya juga menyapa. Di sini ada Bapak Adnan Syahrudin, Managing Director PT Taskia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adnan? Alhamdulillah baik Bu, seperti biasa. Tetap semangat. Wajib semangat. Harus semangat ya. Kemudian sebenarnya untuk pagi hari ini kita juga turut bergabung ya bersama kita di pagi hari ini Bapak Amrum Latundrung dari Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Himpuh Sulampua. Ya, kita masih menunggu Pak Rum juga ikut bergabung bersama kita melalui via Zoom ya. Dan Smart Listeners, kami informasikan juga untuk pagi hari ini kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kembali dibukanya ibadah umroh ya dari pemerintah Arab Saudi, dan Smart Listener ini merupakan kabar baik tentunya. 2020 bagaimana pemerintah Arab Saudi ini melakukan lockdown ya, termasuk Tidak kedengaran Bu. Tidak kedengaran. Bisa kedengaran suara saya Pak? Ya, udah bagus. Berarti ya saya ulang lagi dong. Ulang Bu, ulang. Lagi ya. Baik, Pak Ali, ini merupakan kabar baik ya untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk warga Sulsel ya. Dan tentu kita masih ingat ya beberapa tahun lalu. Mati-mati Mbak. Nggak nyambung. Kedengeran Pak?
Ya, sudah kedengaran. Agak putus-putus, Pak. Kalau sekarang bagaimana, Ya, Pak Ali? sudah bagus nih. Tadi mati. Mati ya. Nah sekarang saya lanjut lagi. Ya, langsung aja Mbak pertanyaannya. Silakan. Oke. Bagaimana dari Kemenak ini, Pak, dengan dibukanya kembali dari kementerian ataupun dari pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan besar mereka di Jakarta itu melalui nota diplomatik ya. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran Pak untuk seperti apa penyampaian kedutaan Arab Saudi ini melalui nota diplomatik itu tanggal berapa Pak tepatnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk penyampaian menyangkut persoalan akan dibukanya umrah kembali untuk jamaah pengirim umrah untuk di Arab Saudi termasuk Indonesia. Saya ini kabar sangat menggembirakan buat kita semuanya termasuk kami di penyelenggaraan haji dan umrah Sulawesi Selatan. Pertanyaannya sebetulnya apa kesiapan kita untuk menyambut kabar baik ini di Sulawesi Selatan ini sudah berjalan dengan baik. Apakah semua jamaah yang masuk kuota tahun 2021 yang tanggal 2 Februari yang lalu itu yang rencananya akan diberangkatkan itu sudah tervaksin secara keseluruhan 2 kali Sinovac atau tidak? Ini menjadi catatan penting juga ingin sampaikan kepada pelaku perjalanan wisata umroh kepada travel. Ya, jangan-jangan pembukaan pelaksanaan umroh untuk Indonesia ini yang sementara sekarang dibahas menyangkut persoalan regulasi dan persyaratan yang disyaratkan oleh Arab Saudi, ini ketika dibuka dalam waktu dekat, apakah jamaah umrah kita siap untuk diberangkatkan atau tidak? Artinya, apakah jamaah umrah yang terdata di saya di sini kurang lebih 3.801 orang, kurang lebih 3.831 orang yang tercatat di saya. Ini yang saya lihat baru yang sudah divaksin itu 1.006. Jadi masih ada 2.825 yang belum divaksin. Ini menjadi catatan penting juga yang harus disampaikan kepada pelaku travel. Karena persoalan vaksin ini juga bukan hal yang memakan waktu singkat. Ini ada 3. Apalagi kalau persyaratannya nanti vaksin itu harus 2 kali Sinovac dan 1 kali booster. Ini menjadi masalah buat kita. Tapi kita tunggu perkembangan, Pak. Insya Allah Pak Menteri Agama sudah terjadwal ke Arab Saudi untuk membahas menyangkut persoalan umrah dan haji. Kita menunggu beliau pulang dari Arab Saudi. Mudah-mudahan berita gembira beliau bawa dari Arab Saudi. Saya kira itu, Mbak. Oke. Dari Pak Ali saya beralih dulu Pak ke Pak Adnan. Ya, siap. Pak Adnan selaku pelaku pariwisata ataupun pelaku usaha travel ya di Makassar. Bagaimana menyikapi dengan adanya pembukaan kembali untuk ibadah umrah Pak dari pemerintah Arab Saudi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terkait dengan munculnya berita atau wacana yang bergulir dalam beberapa hari tentang akan dibukanya kembali umrah untuk Indonesia. Ini tentu kami selaku pelaku travel sangat mengapresiasi usaha dari semua pihak terkait tentang hal ini. Kami sangat menghargai usaha yang terus-menerus tidak ada hentinya dari Kementerian Agama, dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan lobby-lobby ke pihak Arab Saudi supaya umrah untuk Indonesia ini akan dibuka kembali. Terkait dengan penyampaian dari Menteri Luar Negeri yang disampaikan di Bu Retno kemarin, kami atau kita sebaiknya melihat secara
Kok hilang? Di sana? Karena ini kecil sekali di sini. Kalau kita ini kan Nah, paling kencangnya. Ini saya tidak tahu. itu, dia mati tuh. Dia punya mati. Sudah diizinkan untuk memasuki Arab Saudi melaksanakan ibadah umrah, maka seharusnya kebijakan blacklist Indonesia untuk memasuki Arab Saudi itu harus dicabut dulu. Iya, harus Itu- dipulihkan Pak. Itu harus dipulihkan dulu. Nah, sampai sekarang kita belum mendapatkan berita itu. Makanya kemudian kami sangat menghimbau bahwa sebaiknya kita bijak menyikapi ini, karena jangan sampai kita terjebak di euforia-euforia seperti halnya yang sudah berlalu. Tapi apapun itu, informasi ini harus kita syukuri bahwa sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa umrah atau jamaah Indonesia akan dibuka kembali. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid, karena sudah ada tanda-tanda, maka tentu kita harus mempersiapkan kesiapan travel untuk memasuki Arab Saudi melaksanakan ibadah umrah. Sekian dulu. Pak Adnan, tentu dari informasi yang diterima ya dari Kementerian Luar Negeri ya, kemudian jatuh ke Kemenak, kemudian disampaikan oleh Kemenak Sulsel, kemudian sampai ke pelaku travel ya di Makassar ini. Sebenarnya apa hal yang terpenting begitu Pak, yang menjadi persyaratan dari pemerintah Arab Saudi begitu Pak, yang sudah disosialisasikan, yang sudah disampaikan Pak? Isu kenapa maka isu utama yang membungkus isu kebijakan umrah ini adalah bagaimana kemudian Arab Saudi melihat penanganan COVID yang ada di Indonesia. Saya kira itu isu utama. Yeah. Makanya kemudian kalau kita melihat pihak terkait dalam melakukan lobby ini, kalau kita melihat berita yang ada, bukan hanya Kementerian Agama, akan tetapi ada Menteri Luar Negeri dan ada Menteri Kesehatannya. Okay. Dan kalau kita melihat kebijakan yang ada di Arab Saudi, kebijakan menerima negara untuk melaksanakan ibadah umrah itu haknya diberikan kepada Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Haknya diberikan kepada Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jadi ini kemudian sudah jelas bagi kita bahwa Arab Saudi untuk membuka ini kepastiannya atau mencabut blacklistnya itu, ya kita menunggu hasil penilaian Arab Saudi terkait dengan bagaimana Indonesia menangani COVID yang ada di negara kita ini. Jadi ada beberapa indikator ya yang memang harus dipenuhi. Ya, ada beberapa indikator. Yang jelas kemudian ketika umrah itu dibuka, maka biasanya itu akan disampaikan secara resmi oleh Kementerian Agama. Itu akan disampaikan termasuk dengan teknis-teknisnya. Oke. Misalnya jemaah harus start dari Jakarta, harus ada karantina, ya kan? Harus ada karantina. Nah, sekarang misalnya ini akan diwajibkan vaksin. Ini menjadi persyaratan ya dari pemerintah Arab Saudi ya? Itu nanti akan menjadi persyaratan dan itu nanti akan disampaikan secara resmi oleh Kementerian Agama. Bahkan nanti itu kalau mengikut yang dulu itu bahkan ada keputusan Menteri Agama terkait dengan harga referensi. Harga referensi, Pak. Itu sampai detail-detailnya seperti itu. Jadi kalau kami dari pihak travel khususnya Tazkiyah sendiri
supaya kita tidak terjebak di euforia ini, jemaah tidak terjebak di euforia ini, maka kita harus memberikan informasi yang terang benderang kepada mereka bahwa kemarin penyampaian dari Bu Retno itu, menurut saya itu hanya bagian dari proses lobby yang sementara berjalan. Oh, masih terus diperbincangkan, masih terus dilakukan pembicaraan, gitu ya. Pembicaraan sampai kemudian ada kesepakatan antara Arab Saudi dan pemerintah Indonesia pada persoalan teknisnya ini. Teknis pelaksanaan ibadah umrah yang akan diberlakukan bagi jemaah Indonesia. Jadi kita masih menunggu perkembangannya tuh ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan sih secepatnya, Bu. Baik. Kita masih lanjut lagi ya kita masih lanjut lagi sebelum kita break ya Pak Adnan. Kita masih menantikan juga terhubung dengan Pak Rum Latundrung dari Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah Himpus Lampua dan juga Pak Ali Yafid ya, Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenak Sosial. Kita lanjut lagi ya. Baik, jadi dari Pak Adnan saya beralih lagi ke Pak Ali. Pak Ali? Ya. Halo ya. Pak Ali. Ya. Siap kasih. Ya. Dari informasi yang diberikan oleh Pak Adnan, Pak Ali, ini bagaimana Pak Ali menyikapi Pak tadi seperti yang informasi yang dikeluarkan oleh Pak Adnan tadi Pak? Ya, terima kasih Adinda. Adnan itu sudah menjelaskan informasi yang mungkin beliau terima baik langsung dari Arab Saudi, mungkin juga dari Kementerian Agama ataupun Kementerian Luar Negeri. Yang jelas Mbak, ini tahap pembahasan menyangkut persoalan persiapan pembukaan jamaah Indonesia untuk umrah ke Arab Saudi. Untuk sementara sekarang ini Kementerian Agama melakukan penyusunan draft juknis maupun regulasi tentang pelaksanaan pembukaan umrah. Seperti yang disampaikan tadi Pak Adnan, saya kira kita secara umum melakukan persiapan saja sambil menunggu regulasi yang resmi dari Kementerian Agama yang sementara dibahas antara Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan. Ini mudah-mudahan, karena banyak hal yang harus, termasuk tadi yang disampaikan, menyangkut persoalan vaksin. Vaksin itu diterima Sinovac, Sinovac dengan syarat harus booster 1 kali. Persoalannya bagaimana dengan aplikasi Peduli Lindungi itu, bisa enggak connect dengan Arab Saudi? Ini semua yang akan dibahas Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Termasuk tadi yang disampaikan menyangkut persoalan kosnya. Kalau kemarin tanggal 2 Februari itu disyaratkan minimal kos yang harus dikeluarkan oleh jamaah itu 26 juta. Saya belum tahu untuk pemberangkatan di masa pandemik ini ketika nanti dibuka ke Arab Saudi itu nanti juga akan disampaikan mungkin dalam surat regulasi yang dibuat oleh Kementerian Agama. Makanya posisi resminya Mbak nanti setelah ada surat resmi dari Kementerian, maka saya juga tidak bisa bicara banyak tentang kuota apa yang harus dilakukan karena tetap menunggu aturan resmi dari Kementerian Agama yang sementara sekarang dibahas di Kementerian Agama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat. Nah, karena penandaan ketika dibuka umrah itu setelah Kementerian Agama resmi menyampaikan aturan dan syarat yang disampaikan oleh Arab Saudi atau internal Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan Indonesia. Saya kira itu Mbak untuk sementara. Baik, tadi seperti diinformasikan oleh Pak Adnan tadi ya, beberapa persyaratan Pak Ali itu seperti vaksin, kemudian ada karantina juga, Pak ya? Ya, begini Mbak, kemarin sebetulnya sama posisinya kemarin manasik haji seandainya kita diberikan kuota. Sebetulnya ketika jadi, saya berandai, ketika jadi pelaksanaan haji tahun 2022
satu itu, maka yang terjadi itu adalah pembatasan ibadah itu pasti dilakukan. Kemudian yang kedua, karantinanya pasti panjang. Kemudian protokol kesehatannya pasti ketat. Kemudian yang keempat, pasti biayanya juga meningkat. Ini juga mungkin yang akan terjadi pada saat umrah ini yang mau dilakukan. Setidak-tidaknya kalau pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan protokol kesehatan, maka semua akan dibatasi. Termasuk persoalan ibadahnya di Arab Saudi pasti akan dibatasi. Saya kira memang kita bisa bicara seperti ini, tapi untuk resminya kita menunggu. Saya kira kita menunggu aturan resmi dari Kementerian Agama, Mbak. Saya kira itu. Oke. Untuk biaya umroh tahun lalu itu berapa? Kemarin waktu rapat tanggal 2 yang disepakati untuk pemberangkatan pertama itu kan kita minimal itu 26 juta. Ya. Saya kira itu sudah disepakati. Ya, berarti kalau ada karantina, Pak, berartinya sedikit gambaran kira-kira ada kenaikan berapa kira-kira, Pak? Saya tidak bisa pastikan, cuma kemarin pada saat keluar aturan pertama tanggal 1 Muharram 20 Agustus itu, ketika harus dikarantina di negara ketiga, kita patok mungkin sekitar antara 50 sampai 60 juta. Tapi kalau ini langsung ke Arab Saudi, saya kira lebih rendah dari itulah. Yang jelas ada kenaikan, Pak. Saya belum bisa pastikan berapa. Yang jelas kita menunggu aja aturan resmi dari Kementerian Agama. Ya. Oke. Mudah-mudahan juga kenaikannya tidak terlalu signifikan begitu ya Pak Asman. Kenaikan harga umrah sebelum masa pandemi itu pajak hanya 4%. Pajak 4%. Sekarang sudah naik 15%. Itu makin berapa naiknya? Saya berhitung lagi, Pak. Iya. Dulu kamar diisi 4 orang, sekarang diisi 2 orang, harus bintang 5. Otomatis, jadi kalau misalnya berbicara kenaikan, maka pasti ada kenaikan, Bu. Maka Kemenak tahun lalu itu memberikan harga referensi itu di paling bawah itu 26 juta. Artinya yang penting jangan di bawahnya itu. Bulan-bulan 12 itu harga ada yang berangkatkan itu start dari Jakarta ada sekitar 35 jutaan. Terus turun-turun, pernah ada yang memberangkatkan harga 28 jutaan. Akan tetapi apapun itu terkait kenaikan harga, ini sangat terkait dengan petunjuk teknis yang nanti akan dikeluarkan oleh Kemenak. Misalnya kita di Sulawesi, kalian disampaikan sementara informasi yang bergulir di kami di pihak pelaku usaha, disampaikan nanti ketika dibuka ini untuk sementara semua masih harus lewat Jakarta. Kalau lewat Jakarta dari Makassar, berarti ada biaya tambahan di biaya tiket domestik dan biaya bagasi. Itu kalau biaya tiket domestik ya kita hitung misalnya 2 juta atau kita keluarkan 3 juta. Yang ini ya? Kita keluarkan 3 juta untuk itu. Tapi sekali lagi ya kenaikan mesti akan ada. Tergantung dari petunjuk teknis tentang pelaksanaan nanti itu seperti apa. Ya kita sampai sekarang masih menunggu. Oke, kita masih menunggu ya informasi resmi. Iya, menunggu karena kami Bu pelaku usaha, khususnya kami dari Paskia sangat takut bergerak kalau belum ada petunjuk resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Oke. Pak Atan kita break dulu ya. Baik. Pak Ali kita break dulu ya. Baik. Dan Smart Listeners, kita masih berbincang pagi hari ini, tapi kita masih tanda umroh yang akan dibuka kembali ya. Kita masih menantikan karena ini masih dalam proses pembicaraan ya. Pemerintah Arab Saudi dan juga Kementerian Luar Negeri ya. Oke, baik, kita break dulu untuk sesaat dan Smart Listeners kami informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana.